Lakin walau illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa sama-sama bersilaturahim walaupun dalam eh, online ya, tidak mengurangi rasa silaturahim dan persaudaraan kita tentunya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sedikit akan diskusi tentang manasik umroh karena seperti disampaikan tadi bahwa sudah 2 kali pertemuan manasik untuk pemberangkatan awal Ramadan ini, dan ini merupakan sebuah keistimewaan dari PT Baitul Haramain untuk para jamaah yang senantiasa membimbing dengan maksimal dalam rangka meraih predikat umrah yang mabrur tentunya. Para jamaah tamu Allah, tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum kita masuk kepada materi inti tentang fikihnya, karena sesungguhnya di dalam umrah itu sendiri ada beberapa bagian manasik. Yang pertama itu manasik targhib wa tarhib, artinya ya, dorongan motivasi untuk menambah ilmu kita sehingga kita yakin bahwa umroh itu adalah ibadah yang sakral yang dilakukan oleh setiap jamaah. Kemudian ada namanya fikih umroh, itu ketentuan-ketentuan syariat dalam bidang fikih yang menentukan bahwa umroh itu dikatakan sah atau batal. Itu dalam fikihnya. Kemudian nanti ada segi tinjauan tazkiyatun nafas atau pensucian kalbu atau jiwa. Sebelum kita mulai, mari kita gimana? Masih bisa kedengaran ya, Pak? Bisa. Ya, sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan sama-sama melantunkan talbiyah dulu ya, agar apa namanya menghadirkan hati kita Jamaah ikut bahwa ya bertalbiyah. sebentar lagi kita akan berangkat menuju Baitullah, menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga jasad badan kita menuju Baitullah dan hati kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Untuk talbiyah, mohon ustazah untuk memandunya. Ya. Di, diaktifkan dulu ininya, mikrofonnya semuanya biar sama-sama kita bertalbiyah. Siap jamaah, kita bertalbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bertalbiyah lebih lama ya. Siap Ustazah. Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك الحمد والنعمة والملك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك 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 لا لا شريك لك لبيك إن إن الحمد الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم ثم لبيك 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 لا شريك لك شريك لك لبيك لبيك إن الحمد إن الحمد لك والنعمة لك والملك لا شريك لك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya, mari jamaah Allah, apa yang diharapkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita ragu, tidak was-was, ya. Kita berprasangka baik kepada Allah bahwa semua biaya yang kita keluarkan itu yakin saja Allah akan mengganti. Dikembalikan. Yakin akan dikembalikan dengan cara apa? Dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dalam bentuk materi, bisa jadi dalam bentuk kebahagiaan dalam keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya mas kalian, rahimakumullah, kita untuk mempersingkat waktu karena ini kita di Gunung Sari ini mati lampu, khawatir nanti tidak selesai habis casnya ini, ya. Ya mas kalian, rahimakumullah, pertama kita masuk ke materi tentang fikih umroh, yaitu apa-apa aturan syariat fikih yang berkaitan dengan umroh itu sendiri. Pertama, pengertian umroh itu yaitu meramaikan, ya. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah. Hanya saja, ya, orang yang meramaikan masjid-masjid Allah. Itu diambil kata umroh semisal dengan itu. Maka kita umroh itu artinya meramaikan Ka'bah dan Masjidil Haram, ya. Meramaikan Ka'bah sehingga di Ka'bah itu tidak pernah terputus orang yang datang. Nah, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk datang ke sana meramaikan Ka'bah. Kemudian umroh itu sendiri, ya mas kalian, dia memiliki hukum, ya. Ya, seperti mazhab Syafi'i itu hukum asalnya, hukum aslinya itu yaitu wajib bagi setiap muslim satu kali dalam seumur hidup. Disebutkan salah satu rukun Islam itu adalah haji jika mampu. Kenapa tidak disebut umroh? Karena setiap orang berhaji itu pasti umroh, mas kalian, nih. Dan tidak setiap orang umroh itu berhaji, maka cukup disebut haji. Nah, tapi tetap haji itu wajib, umroh itu juga wajib. Maka bagi jamaah yang pertama kali berangkat ini, status hukum umrohnya adalah wajib. Nah, bagi yang sudah berkali-kali, yang sudah ada pernah kemarin, itu yang sekarang ini hukumnya sunnah, ya sekalian. Maka hukum umroh itu secara garis besar bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Pertama, umroh wajib. Kedua, umroh itu apa? Umroh yang diniatkan, ya,
untuk orang tua atau keluarga atau orang lain yang sudah meninggal dunia atau dia sakit parah dan tidak ada harapan untuk bisa melaksanakan umroh atau haji. Maka sah dikerjakan badal umrohnya. Tapi kalau yang masih hidup, itu harus ada izin dari yang bersangkutan. Artinya kita kasih tahu dia kalau dia akan kita uh, lakukan badal umroh untuk dia. Kalau yang sudah meninggal dunia, tidak ada izin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian salah satu dasar hukumnya firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan sempurnakan juga umrah lillah, semata-mata karena Allah. Maka landasan umrah itu adalah taat. Landasannya adalah takwa, ya, landasannya adalah ikhlas. Bahwa umrah kita ini dilakukan hanya semata-mata lillahi ta'ala. Artinya semata-mata karena kita melaksanakan perintah Allah, ya, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu inti daripada kalimat ikhlas. Tidak ada embel-embel untuk makhluk, ya. Maka dia harus bersih dari sifat ujub. Ujub itu artinya membanggakan diri. Dia bersih dari sifat takabur. Takabur artinya sombong. Bersih dari sifat riya, yaitu ingin dilihat atau ingin pamer kepada orang lain. Bersih dari sifat sumpah, ingin didengar-dengar oleh orang, dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan noda-noda hati, ya. Penyakit-penyakit hati yang sering disebutkan oleh para ulama seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah. Maka umroh itu semata-mata lillah, kholisun, bersih. Dia kita laksanakan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, umroh itu sendiri dia memiliki wajib dan rukun. Ini yang sangat penting kita ingat, ya. Tidak perlu kita hafalnya ini. Ada wajibnya, ada rukunnya. Apa bedanya wajib sama rukun? Kalau wajib itu, kalau kita tinggalkan dia, sah ibadah umroh kita. Tapi harus diganti dengan dam. Apa artinya dam? Dam itu artinya darah. Kenapa kemudian dam itu disebut ganti? Karena darah itu artinya simbol dari penyembelihan hewan kurban. Maka orang yang melanggar wajib umroh itu, dia wajib membayar atau menyembelih hewan kurban. Itu disebut dengan dam. Dam itu sendiri artinya darah. Nah, kalau yang rukun itu kalau ditinggalkan, dia umrohnya tidak sah sama sekali. Tidak bisa dibayar dengan apapun, ya. Tidak bisa diganti dengan apapun. Tidak ada damnya. Nah, ini yang harus kita bisa bedakan, ya. Kita masuk ke pertama, wajibnya dulu. Wajibnya itu pertama ihram dari mikot. Artinya setiap jamaah itu kalau dia berniat umroh, ya, dia akan berniat dari tempat-tempat tertentu. Tidak boleh berniat sembarangan. Ada tempat-tempat, misalnya besok kalau kita dari Madinah, maka kita akan berniat dari Bir Ali atau Zulkhulaifah namanya. Di sana ada masjid, di sana kita berniat umrohnya. Dan banyak lagi tempat-tempat lain kalau kita sudah di Mekah, nanti kita keluar ke Tan'im atau ke Jirona. Jadi tidak bisa sembarangan kita berniat dari kamar hotel terus ke Ka'bah tawaf. Tidak bisa. Itu ketentuannya. Kalau kita itu lakukan, misalnya kita mau umroh dari kamar hotel langsung ke Ka'bah, ya kena kita dam 1 ekor kambing. Itu artinya. Tapi umroh kita tetap sah. Kemudian yang kedua, tarkul muharramat, artinya meninggalkan larangan-larangan ihram. Apa itu ihram, jamaah sekalian? Ihram itu artinya keadaan setiap jamaah yang sudah berniat umroh. Mulai dia berniat sampai dia melaksanakan tahallul. Itu namanya ihram. Jadi
ada larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan ketika itu. Ya, misalnya satu, tidak boleh menggunakan pakaian berjahit. Ini bagi yang laki-laki. Tidak boleh pakai pakaian berjahit. Jadi bagi yang laki-laki cukup ya pakaiannya itu adalah yang 2 lembar kain itu saja. Ada kainnya sama ada selendangnya. Nah, kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan dia boleh bebas ya. Jadi itu bedanya. Kemudian yang laki-laki tidak boleh pakai celana dalam, pakai baju dalam, pokoknya tidak boleh berjahit. Semuanya harus dia terlepas dari jahitannya ya, tidak berbentuk pakaian juga. Betul Belanda. Dia jam belondan ibu nggih. Jadi oh di dalamnya nggih. Lanjut Maksudnya nggih. pakai dalaman itu. Kalau yang laki-laki ya, perempuan juga tidak boleh pakai wangi-wangian. Apapun yang namanya wangi-wangian, pakai parfum ya, pakai minyak sengih dan lain sebagainya, ya, termasuk sabun, tisu yang harum, semuanya tidak boleh dipakai, tidak boleh. Itu melanggar larangan ihram. Kemudian tidak boleh mencukur rambut bagi laki-laki maupun perempuan, tidak boleh sebelum waktunya mencukur rambut. Tidak boleh membunuh binatang buruan. Kalau nyamuk atau lalat gimana Ustaz? Boleh, itu bukan binatang buruan. Ya, binatang buruan itu yang ada di hutan. Tapi insya Allah kita tidak akan masuk ke sana. Kemudian tidak boleh memakai tutup kepala bagi yang laki-laki. Tidak boleh karena kepanasan atau kedinginan. Dia kemudian sesasang nih, berkelumbur. Iya, tidak boleh itu. Dia tetap harus memakai eh, selendangnya di badannya. Kalau yang perempuan tidak boleh dia menutup mukanya, tidak boleh menutup muka. Dia eh, kalau dia pakai cadar, boleh pakai cadar, tapi ada cadar yang tidak menyentuh mukanya, itu boleh dipakai. Ya, tapi untuk supaya tidak apa namanya mengganggu atau tidak kehusuan ya tidak apa-apa dibuka saja ya pada saat sedang ihram saja. Kemudian tidak boleh memotong kuku atau bulu-bulu. Nah ini kukunya jadi sebelum umroh itu dipotong dulu ya, dirapikan. Ya. Ini dikias dengan tidak boleh menggaruk sampai keluar darah. Kalau menggaruk biasa ya tidak apa-apa. Gatal misalnya digaruk saja kepalanya atau apa. Tidak boleh pakai sisir ya, ibu sekalian. Ya. Tidak boleh pakai sisir walaupun kepalanya gatal ya, dibiarkan saja. Ya, tidak boleh. Nah itu beberapa larangan umroh, termasuk yang paling fatal itu tidak boleh berhubungan suami istri. Ya. Atau berkata rofas. Rofas itu artinya perkataan atau perbuatan yang mengarah pada perbuatan hubungan suami istri. Ya. Kamu masa sasak nih kia beler aran nih. Nah, jadi kanggu nih. Tidak boleh. Jadi tidak boleh juga wala jidal. Tidak boleh bertengkar, berkelahi. Nah, itu larangan-larangan eh, ketika kita umroh. Banyak sekali larangannya ya. Kalau satu larangan dilanggar, dia kena 1 ekor kambing. Kalau dua, 2 ekor. Kalau 10 banyaknya 10 ekor dia bayar ya. Nauzubillah jamaah ya. Nauzubillah. Maka harus kita menjaga diri, menahan diri, memperhatikan diri masing-masing. Tidak ada yang tahu jamaah itu, setiap jamaah mungkin tiang sama ustazah tidak tahu kalau jamaah ini dia menyisir rambutnya gitu kan. Paling yang tahu dia atau temannya. Kita tidak bisa kontrol selama 24 jam. Jadi jamaah supaya memahami masing-masing bahwa kalau dia melanggar dia tahu sendiri, oh saya melanggar ini. Nah, itu ya, kalau saya kerjakan ini tidak boleh, ini tidak boleh. Itu tujuannya. Apa hikmahnya untuk kehidupan dunia kita jamaah sekalian? Larangan ihram ini supaya kita hidup ini hati-hati. Ya, tidak semua bisa kita santap. Ya. Langkah kita harus terpilih. Ya.
kita umat Islam ini banyak ranjunya, banyak durinya kalau kita melangkah. Maka kita pilih yang nggak ada durinya. Di situ kita injakkan kaki kita, insya Allah selamat. Artinya kita sebagai umat Islam ya selektif dalam semua hal. Kita harus sesuaikan dengan perintah Allah yang harus kita kerjakan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hikmah daripada larangan ihram itu. Jadi jamaah sekalian, kalau larangan-larangan ini kita langgar, maka dia akan berakibat umroh kita tidak sah kecuali kalau kita bayar damnya atau dendanya. Itu tentang wajib umroh ya. Mungkin sampai di sini kita buka sesi diskusi dulu ya. Bagi yang pernah mungkin bisa sudah memahami, bagi yang belum mungkin bisa eh, menanyakan ya. Silakan. Kita buka diskusi sebelum kita lanjut ke rukunnya, biar tidak terlalu banyak apa namanya yang didiskusikan nanti. Kita fokus pada wajibnya saja dulu. Mungkin silakan Mbak moderator bisa dipandu Siap, yang siap diskusi ini. Ustadz. Baik Silakan Bapak jamaah. Ibu. Nggih, terima kasih Ustadz. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah tadi di chat sama Direktur BHW. Katanya kita ada disediakan nih souvenir merchandise bagi Bapak Ibu yang bisa menjawab atau bertanya. Ada berupa Oh, jilbab BHW dan tas serta kalender ini Bapak Ibu. Sila Bapak Ibu yang mau bertanya nanti ada merchandise dari BHW yang bisa diambil di kantor BHW. Atau yang ingin bertanya atau yang menjawab nanti dapat souvenir dari Ibu Direktur BHW. Silahkan, barakallah. Barakallah. Bapak Ibu Silakan ada yang jamaah. bertanya. Jamaah, Mbak Yuni, pertanyaannya keluarin Mbak Yun. Sila jamaah. Assalamualaikum. langsung ya. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh wabarakatuh. namanya ya Siapa Bu? tanya ini? Iya, Ya. namanya boleh. Oh, Ya. Ibu Sama. Ibu sama Oh, Ibu Salma. Sila, Alamat sila. Dasansari. Ya. Waktu saya umroh yang Sebelumnya. sudah saya umroh dulu tahun 2016. Eh, Di sana di Oh, Mekah ada orang itu ngaku dia mugenah saya, tapi saya punya mugenah diaku sama dia. Terus saya bilang ini saya dikasih ini sama di travel itu. Eh, Loh, kenapa dua itu mugenahnya dia bilang, tapi saya dikasih dua, enggak ada orang dikasih dua, satu saja, tapi saya karena rajin seminar dikasihlah dua gitu, tetap aja di aku. Terus dia iya. bilang gini, kalau memang dua dikasih harus dua sarungnya katanya. Oh, sambilin lagi sarungnya. Terus saya begini kan ini, Bu, ini kan Mekah ini, saya bilang, masa saya sampai di Mekah mau curi mugenah? Dia bilang Oke. ini memang punya saya, tapi mugenahnya ada di koper orang lain. Wah, Nah itu. itu jadi saya salah yang bertengkar gitu. Apa kena denda? Apa kena dam Dam. waktu saya Oh iya. bertengkar? Kasih Bu aja. Oke. Ya, Oke. Jadi Pak Ustadz izin mau jawab langsung atau kumpulin tiga? Jawab langsung ya? kita jawab langsung aja. Oke, siap. Aja ya, ya. Jadi itu sebagai salah satu kasus ya. ya, Jadi dengan itu kemudian ada sedikit terjadi percekcokan gitu kan. Nah, iya, kalau itu tidak termasuk apa namanya jidal. Jidal oh, maksudnya yang berlebihan ya. iya, Sampai kelahi misalnya. Nah, tapi kalau kita apa namanya eh, menjaga itu kan memang betul ibu yang punya kan. Jadi menjaga haknya begitu kan, membela haknya. Jadi tidak masalah. Tapi seandainya pun itu terjadi, ya sebisa mungkin ya kita meninggalkan yang namanya bertengkar. Atau kita Iya. bilang saja nanti setelah ihram kita selesaikan. Kan nanti ada waktunya kan. Iya, iya, Mungkin sebagai langkah antisipasi memang sering terjadi seperti itu Bu. Ya. Saya juga ada punya pengalaman
ya kadang-kadang yang tidak kita inginkan itu diberikan kita sebagai ujian ya. Iya. Jadi kalau ada mungkin sengketa jamaah nanti sebaiknya kita selesaikan setelah ihram supaya kita Iya. bebas mengambil solusi, mengambil langkah-langkah. Mungkin itu Iya. saja bisa membatalkan Iya. apa namanya Karena waktu itu ihramnya. kita mau pergi sholat ini terus mugenahnya dia ndak kan anu di koper orang Iya. lain tempatnya. Jadi anu saya ada yang di aku. Jadi Iya. kena dam atau enggak karena saya bertengkar itu. Tidak Bu Haja. Nggih. Ya. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang Iya. lain. Terima kasih Bu Haja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Silakan yang lain. Baik, silahkan Bapak Ibu yang lain yang masih ingin bertanya. Masih seputar wajib umroh ya. Ada ihram dari mikot ya. Meninggalkan larangan-larangan ihram. Ada beberapa larangan ihram tadi. Baik, ini yang open mic ini atas nama Ibu Sri Wahyuni. Apakah ingin bertanya, Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Pak Ustadz, saya mau tanya mengenai apa ya, larangan untuk umroh. Di sana kan waktu pas kita belum mengenai, belum niat lah gitu. Berarti kita itu boleh kan menggunakan apa? Maksudnya memakai wangi-wangian atau apa ya yang untuk nah sebelum itu kan pas perjalanan dari pas kita sudah niat dari Bir Ali, nah setelah sampai Mekah itu kan sudah tidur atau apa. Nah di sana kan kita tidak boleh apa namanya memakai sabun atau apa. Berarti kalau untuk itu aja bisa, berarti ya kan pas waktu kita mau tawaf itu kan harus bersih gitu, harus suci, harus sudah berwudu. Mana itu Pak Ustadz? Berarti kita tidak boleh hanya boleh wudhu aja tuh. Iya ya. Sudah. Nah, baik ya. Sementara itu aja Pak Ustadz nggih. Ya, ya. Terima kasih banyak. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau tidak ditanyakan bisa terlewatkan ya. Jadi larangan ihram itu tidak boleh memakai wangi-wangian dan sebagainya tadi. Tadi yang digaris bawahi itu sebelum kita berniat, ya, boleh kita bahkan sunnah kita memakai wangi-wangian tapi di badan kita, di kulit maksudnya, bukan di pakaiannya. Itu pendapat para ulama bahwa boleh kita menggunakan wangi-wangian di badan kita, bukan di pakaian. Maka mohon kepada jamaah ya, laki maupun perempuan, kalau mau mencuci pakaian yang mau dipakai umroh itu jangan menggunakan pewangi ya, kayak multu atau apa itu, karena dia akan berdampak nanti pakaian ihramnya jadi wangi. Tidak boleh. Kalau sebelum berniat semuanya masih boleh ya, masih boleh. Kapan dia mulai tidak boleh? Ketika kita sudah mengatakan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Nah, setelah itu kemudian sudah tidak boleh lagi larangan-larangan itu kita kerjakan. Kalau sebelumnya boleh. Bagaimana kalau kita sudah ihram terus kita ketiduran? Terus kita berwudu. Jadi ini jamaah ya, jangan terlalu pikir berat. Jangan sampai nanti sedang ihram tidak berani tidur. Itu ada jamaah yang begitu, memang saking kehati-hatiannya ya. Tidur itu tidak membatalkan ihram atau bukan larangan ihram tidur itu ya. Nah, jadi kalau sudah kita berihram, kita mau batal wudhunya ya, mau buang angin atau buang air, ya enggak apa-apa, silakan aja ya. Kita mau tidur, mau istirahat,
ya silahkan. Kemudian kalau kita berwudu lagi, ya silahkan. Yang penting ketika kita berwudu atau mandi misalnya, apa kita mandi. Tapi jangan pertama kalau mau mandi jangan diganti pakaiannya itu pakai pakaian berjahit masuk toilet ya, atau masuk kamar mandi. Tetap saja pakai pakaian ihram itu dan dijaga kesuciannya. Nah, mandi tapi jangan pakai sabun, jangan pakai wangi-wangi ya, biasa-biasa air putih sudah yang tidak ada bau-baunya itu. Jadi tidak apa namanya, tidak kemudian terlalu diberat-beratkan, akhirnya jamaah itu susah sendiri hidupnya ya. Makanya lebih paham itu lebih enak ya, lebih rileks tadinya nanti. Jadi jamaah sekalian, kalau sudah kita ihram itu tidur Ya. boleh ya. Ada juga tidak berani menggaruk sama sekali. Hah? Karena dia bilang apa namanya, dia dengar sepotong, tidak boleh menggaruk. Ada lanjutannya itu kan sampai keluar darah. Kalau dengarnya sepotong, susah hidupnya. Ya, nggak tahu sedikit, kita mau apain ini katanya. Jadi kalau menggaruk sampai keluar darah, itu yang tidak boleh. Karena dia dikias dengan memotong kuku atau memotong bulu-bulu. Itu Bu Hajah Sri Wahyuni ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang lain juga. Oke, Silakan kita buka lagi satu saja ini. oke, Pak Ustadz. Ya. Izin Ustadz mau memperjelas tadi pertanyaan Ibu Sri Wahyuni. Berarti untuk yang baju untuk kita pakai ihram nanti, berarti kalau misalnya dari Indonesia kita cuci sudah pakai pewangi, itu lebih baik kita cuci ulang ya? Atau Iya, lebih baik? dicuci ulang saja. Oh, Supaya tidak siap. meragukan. Karena Siap. wangi dia kan. Ya. Iya, Oh, berarti Pak Ustadz nggak boleh pakai pewangi semprot-semprot nggak boleh. walaupun dia sebelum Iya, nggak boleh. sudah Sama aja kita dengan, setrika pakai semprot-semprot. ya biasa kita senang wangi kan. Tapi ini Allah maunya kita apa adanya ya. Sama Makanya dengan, saya tambah sedikit ya. Sama dengan ada minyak wangi atau parfum ya, dimasukkan ke dalam apa namanya, tas selempang itu sebaiknya jangan. Lebih masukkan ke dalam koper besar aja gitu. Supaya jangan dia ikut di badan kita ketika kita sedang ihram. Nah ini supaya apa namanya, umroh kita lebih berkualitas dan terjaga dari larangan-larangan ihram itu. Kadang-kadang di Masjidil Haram juga kan banyak orang bagi-bagi minyak wangi itu, ya. Nah itu hati-hati itu. Dia gini-gini kan halal-halal, kata kita ikut sana. Kalau yang bagi itu paham, dia tidak mau ngasih kita kalau kita pakai pakaian ihram. Kalau yang laki kelihatan dia. Tapi kalau yang perempuan tidak kelihatan nih. Nah itu ya. Maka hati-hati. Jadi tetap kita fokus, khusyuk. Kita ingat bahwa kita sedang melaksanakan ihram. Wallahu alam. Silakan lagi satu untuk wajib umroh ya. Terus kita lanjut ke rukun umrohnya. Baik, tadi Bu Sri Wahyuni dari mana, Bu? Izin. Ejen dari saya, Mbak Anggi. Hah? Dari sayang-sayang, Mbak Anggi. Oh, sayang. Oke, siap. Terima Siap. kasih. Oke, terima kasih ya Dinda. Baik, ada lagi satu pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan materi selanjutnya. Sila, Bapak Ibu. Sepertinya sudah jelas, Cukup ya. Ustadz. Kita lanjut ke materi Alhamdulillah. selanjutnya. Baik, kalau sudah jelas sedikit saya tambahkan tentang sunnah ya sebelum kita berihram. Jadi pertama, nanti sebelum kita berihram menuju Mekah dari Madinah, Bapak Ibu itu hari terakhir kita di Madinah itu ya mandi ya. Itu sunnah hukumnya. Mandi sunat ihram. Di mana? Di hotel. Bisa pagi ya, bisa pokoknya sebelum kita berangkat eh, menuju ke Makkah. Mandi sunat ihram. Kemudian bersih-bersih ya, bukunya ya, apapun yang
eh, berpotensi mengganggu ibadah kita, itu sunnah kita bersihkan. Potong apa namanya, eh, rambutnya kalau yang laki ya mungkin terlalu panjang sehingga tidak membuat nyaman. Terus sunnah juga kita nanti sholat sunat ihram. Apa niatnya? Kalau mandi tadi niatnya sengaja aku mandi sunat ihram lillahi ta'ala. Itu niatnya. Sengaja aku mandi sunat ihram lillahi ta'ala. Kemudian kalau sholat sunat itu niatnya sengaja aku sholat sunat ihram 2 rakaat lillahi ta'ala. Nah, itu di rakaat pertama dibaca Al-Fatihah dengan qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua dibaca Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad. Kalau tidak bisa, ya baca Fatihah saja. Ya. Yang penting sholat sunat 2 rakaat untuk niatkan sebagai sholat sunnah sebelum kita melaksanakan ihram. Nah, setelah ihram itu ada sunnahnya ya. Pertama sunnahnya membaca talbiyah kayak tadi itu. Labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Nanti insya Allah akan dipandu oleh mutawib ya untuk membaca talbiyah di atas bis sampai kita menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Itu sunnahnya. Kemudian diselingi dengan bacaan sholawat. Baca yang sunnah adalah membaca talbiyah dan banyak istighfar dan baca sholawat. Kenapa? Karena wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Talbiyah itu adalah syiar agama. Jadi semakin ramai semakin bagus. Makanya sunnah bagi yang laki-laki itu besar suaranya. Yang perempuan menyesuaikan. Seperti sunnahnya pada saat Idul Fitri, Idul Adha. Harus ada takbirnya. Nah, takbirnya kalau haji umrah itu ya talbiyah. Itu sebagai syiar agama. Nah, itu dalam sebuah riwayat dijelaskan kalau seorang haji atau umrah itu membaca talbiyah dalam kondisi ihram, maka semua binatang yang ada di samping kiri, samping kanannya itu, termasuk makhluk-makhluk Allah ya, batu, pasir itu, akan ikut bertalbiyah. Itu penjelasan dari hadis Rasul SAW. Tapi kan misalnya kita tidak dengar talbiyahnya. Dan mereka akan menjadi saksi di akhirat nanti. Ya, atas perjalanan kita yang bertalbiyah melewati sepanjang jalan Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah. Jemaah sekalian, rahimakumullah. Sekarang kita lanjut ke masalah rukun ya. Rukun daripada umroh itu ada 5 dia. Ada 5. Mungkin bisa dijawab ya sama-sama. Yang pertama apa? Masih ingat ibu-ibu? Rukun umroh. Masih ingat yang pertama? Ihram atau mikat. Yang pertama nih niat. Ya. Niat Yang kedua, berihram. Dua, Sa'i. tawaf. Tawaf. Yang ketiga, Sa'i. Yang kelima, bercukur, tahallul. Yang keempat, tahallul ya. Yang kelima itu Yang keempat, tahallul. Yang keempat, tahallul. Coba kita ulang dari pertama ya. Pertama itu niat. Kedua, tawaf. Ketiga, Tawaf. Sa'i. Tiga, sa'i. tahallul tertib. Ya. Baik. Jamaah sekalian, itu rukunnya. Kalau ditinggalkan salah satunya saja, itu tidak sah umrohnya. Batalnya fatal. Tidak bisa dibayar denda, tidak bisa dibayar dam. Jadi sama sekali tidak sah. Maka jamaah sekalian, gambaran singkat padatnya begini umroh itu. Nah, nanti kita dari Madinah berangkat menuju Mekah. Kita mampir sebentar di Masjid Bir Ali. Di sana kita berniat ihram ya.
berniat umroh, ya, berniat umroh di Masjidil Ali, karena itu tempat mikot, itu kan rukun yang pertama. Kemudian setelah itu kita menuju Mekah, sampai di Mekah kita tawaf di Ka'bah 7 kali, itu kan rukun yang kedua, ya. Kemudian selesai kita tawaf, kita langsung kerjakan sa'i 7 kali dari Safa ke Marwah. Itu rukun yang ketiga. Setelah selesai putaran sa'i yang ketujuh di Bukit Marwah, kita tahallul, ya, mencukur rambut. Nah, itu rukun yang keempat. Sudah selesai. Tartib itu kan tidak dikerjakan. Dia hanya urutan ibadah saja. Artinya tidak boleh kita sa'i dulu baru kita tawaf. Ya, harus tawaf dulu baru sa'i. Itu artinya tertib. Jadi saya ulang ya, ringkasnya perjalanan kita umroh itu kita berangkat dari Madinah menuju Mekah. Kita beristirahat sebentar di Masjidil Ali untuk berniat melaksanakan rukun yang pertama. Lanjut kita berangkat ke Mekah, sampai di Mekah kita tawaf 7 kali melaksanakan rukun yang kedua. Lanjut selesai tawaf kita sa'i antara Safa Marwah 7 kali. Kita kerjakan rukun yang ketiga. Baru selesai itu kita tahallul. Itu rukun yang keempat. Nah, selesai sudah itu 1 kali umroh. 1 kali mikot. Nah, jadi 1 kali umroh itu 1 kali mikot, 1 kali tahallul. Nah, itu pengertian 1 kali umroh. Karena dia harus merangkum, mencakupi semua rukun yang 5 itu. Nah, jemaah sekalian, sekarang kita bahas satu persatu, ya. Mulai dari rukun yang pertama yaitu niat, ya. Niat umroh, ya. Niat umroh itu apa bunyi niatnya? Bunyi lafaznya. Kalau niat itu di dalam hati, dia sepakat para ulama. Niat itu af'alul qalbi, ya. Pekerjaannya hati, bukan pekerjaannya mulut, bukan pekerjaannya lisan, tapi dia di dalam hati. Tapi untuk menghadirkan hati perlu dibantu dengan lafaz. Apa lafaznya? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Ya, atau kalau paling singkat padat cukup saja kita bilang labbaik Allahumma umratan. Baik. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku sengaja berniat umroh dan berihram karenanya lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku datang untuk berumrah. Itu artinya ucapan yang tadi itu. Bisa juga ditambah dengan Allahumma umratan la riya'a fihi wala sum'ah. Ya Allah, jadikan umrahku ini bebas dari riya, ya, tidak ingin dipandang orang, bebas juga dari sum'ah, tidak ingin didengar-dengar oleh orang. Cukuplah ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setidaknya kita mengatakan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu lafaz niatnya. Setelah kita baca lafaz niat, kita hadirkan di dalam hati kita, ya, kita mengucapkan aku sengaja berniat ihram dan berniat umroh dan ihram karenanya lillahi ta'ala. Di mana kita berniat? Di Masjidil Ali, tempat mikot. Itu apa namanya? Penjelasan tentang niat. Jadi setelah kita berniat itu, maka masuklah kita pada posisi ihram. Nah, setelah itu berlaku larangan-larangan ihram tadi. Sampai kita bertahallul. 1 kali umroh dari Madinah ke Makkah itu maksimal 10 jam. Nah, perjalanan kita itu dari Madinah ke Makkah itu 6 jam, ya. Nanti ada istirahatnya, makan, minum, persiapan hotel, baru kita berangkat ke Ka'bah. Pekerjaannya umroh itu sekitar 3-4 jam. Tergantung kondisi kredit di Masjidil Haram. Kalau di kondisi puasa itu Masya Allah memang ramai sekali dia. Nah, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan semuanya lancar-lancar saja, ya. Sama sekalian rahimakumullah, itu tentang niat, ya. Kalau yang kedua tentang tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu namanya tawaf.
mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, tawaf itu sendiri ada macam-macamnya. Pertama namanya tawaf rukun umroh. Kan tadi disebutkan rukunnya satu niat, kedua tawaf. Nah, tawaf yang itu tawaf rukun umroh. Ya, kita tawaf karena kita melaksanakan umroh, itu artinya. Jadi untuk tawaf ini tidak wajib berniat. Sunnah dia berniat kalau dia mau. Kalau dia tidak mau, tidak apa-apa. Cukup sudah niatnya tadi ketika dia mengatakan nawaitul umroh itu di awali. Itu namanya tawaf umroh atau tawaf rukun, ya. Kemudian yang kedua namanya tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu ya, hanya tawaf saja, tidak ada kaitannya dengan umroh. Jadi dia ke masjid mau tawaf apa? Mau tawaf sunnah, tidak ada kaitannya dengan umroh. Nah, itu tawaf sunnah. Terus yang kedua, yang ketiga tawaf wada namanya, atau tawaf wida, tawaf perpisahan. Ketika kita akan meninggalkan kota Mekah di hari terakhir kita di sana, itu hukumnya wajib. Ya, kalau kita tidak kerjakan maka kena kita dam atau denda, menyembelih 1 ekor kambing. Kalau kita tidak kerjakan tanpa uzur. Kalau yang sakit atau yang kena datang bulan bagi yang perempuan itu boleh dia tidak kerjakan. Kalau yang sehat terus tidak tahu wadah itu kena dia dam. Jadi yang ulang, tawaf itu ada 3 macam. Pertama tawaf rukun, kedua tawaf sunnah, ketiga tawaf wada. Nah, sama-sama 7 kali. Bukan putaran 1 tawaf rukun, putaran kedua tawaf bukan, ya. Artinya setiap tawaf itu 7 kali putaran. Kalau tawaf sunnah ya 7 kali putaran. Tawaf rukun 7 kali putaran. Tawaf wada juga 7 kali putaran. Itu dikatakan 1 kali tawaf. Ya. Ya, jadi kalau setiap tawaf itu kan 7 kali keliling. Nah, maka jamaah sekalian, itu bagian daripada tawaf. Supaya nanti bisa kita bedakan kalau kita ke Mekah itu, di Ka'bah itu. Ini jamaah tawaf apa? Ada tawaf sunnah atau tawaf rukun. Ada kemudian syarat-syarat sahnya tawaf itu. Jadi kalau ini dilanggar maka tawafnya tidak sah. Ya. Pertama, rukunnya itu harus dalam keadaan suci. Tidak boleh kita tawaf dalam keadaan berhadas. Ya. Hadas besar atau hadas kecil. Atau kena najis. Tidak boleh. Jadi harus dalam keadaan suci dari hadas dan suci dari najis. Itu syarat yang pertama. Misalnya kita lagi tawaf, baru dapat 2 kali putaran, terus batal wudhu kita, ya, atau bersentuhan dengan laki atau perempuan. Nah, itu tawafnya batal. Yang kedua itu. Dia harus pergi berwudhu dulu, baru dia sambung putaran kedua dan seterusnya. Bukan dari awal. Itu. Jadi harus dalam keadaan suci dari hadas maupun dari najis. Itu ketentuannya tawaf. Kemudian ketentuan selanjutnya, syaratnya tawaf itu harus menutup aurat. Ya. Tidak boleh terbuka aurat. Maka untuk jamaah laki-laki yang menggunakan pakaian ihram itu, yang kainnya itu harus di atas pusatnya dia ditaruh. Supaya apa? Supaya kalau selendangnya jatuh, dia tidak terbuka auratnya. Dan biasanya selendang itu jatuh dia atau terlepas. Kalau dia sudah di atas pusatnya jadi aman, dia sudah menutupi pusat sampai lutut. Jadi dia tidak terbuka auratnya. Kemudian syarat selanjutnya yang ketiga yaitu menjadikan Ka'bah di sebelah kiri. Harus tetap posisi kita Ka'bah itu di sebelah kiri. Tidak boleh kita hadapi, tidak boleh kita belakangi, tidak boleh kita menjadikannya sebelah kanan. Nah ini, hati-hati bagi yang jamaah yang suka selfie, ya. Jadi dia angkat HP-nya, kemudian dia membelakangi Ka'bah. Membelakangi dengan badannya. Ya.
Kalau menoleh memandangnya boleh, ya. Ya, menghadapkan dada itu yang tidak boleh. Ya, kalau menolehnya boleh dengan muka boleh, tapi dengan badan ini harus dia tetap eh, kalau kecuali ketika kita istilam itu boleh dihadapkan badan kita pada saat istilam saja. Ya. Kemudian dimulai dari rukun Hajar Aswad. Jadi tawaf itu sebagaimana sudah kita praktikkan ya, bagi yang sudah. Ya. Mulai dari Hajar Aswad. Mulainya istilam dari sana. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tidak sah kita tahu dari rukun Yamani misalnya, atau rukun yang lain. Harus rukun Hajar Aswad mulainya, berhentinya juga di situ. Ya. Itu ketentuannya. Tidak boleh menyentuh bangunan Ka'bah. Tidak boleh. Tidak boleh menyentuh tembok Ka'bah. Kalau dia kesentuhan itu atau mungkin kesempatan ada baginya dia menyentuh tembok Ka'bah itu, maka batal tawafnya yang itu. Kalau dia lagi putaran kelima terus menyentuh, maka putaran kelima itu yang batal. Nanti dia ulang dari putaran yang kelima itu. Lanjutkan sampai 7. Nah, itu ya penjelasannya. Kemudian harus 7 kali dengan yakin dan sengaja. Ya. Dengan yakin dan sengaja. Artinya yakin apa? Tidak boleh dia ragu. Ini 7 apa 6, 5 apa 6. Hanya nanti dihitung. Sengaja artinya dia memang berputar itu untuk tawaf, berkelilingnya untuk tawaf, bukan untuk mencari temannya yang hilang. Kalau dia berputar Ka'bah tapi mencari temannya hilang, ya sudah tidak sah, batal tawafnya. Kemudian harus di area doang, ikhtiar doang. tempat bertawaf. Itu baru dikatakan sah tawaf itu ya. Kalau sunnahnya apa? Selesai tawaf kita sunnah sholat sunat tawaf. Sholat sunat tawaf itu artinya selesai tawaf kita langsung sholat sunat. Di mana? Di belakang makam Ibrahim. Tapi tidak pas di belakang makam Ibrahim, tidak bisa kita di sini. Ya. Ada tempat-tempat khusus nanti di belakang tempat sholat memang. Di situ kita insya Allah untuk tawaf atau untuk sholat sunnah di situ. Kemudian sunnah juga ittiba namanya. Yang laki-laki ittiba itu menjadikan ini selendangannya di bawah ketiaknya yang kanan. Itu ittiba namanya. Sunnah itu hukumnya. Kemudian sunnah bagi yang laki-laki putaran 1, 2, 3 itu jalannya agak cepat. Bara alamah kan. Itu beberapa ketentuan tentang tawaf ya. Kemudian selesai tawaf dilanjutkan dengan sa'i. Itu yang ke-3. Sa'i itu jamaah sekalian dia tidak seketat aturan tawaf. Ya, misalnya kalau dia hadas batal wudhunya atau kena najis, boleh dia sa'i. Boleh dia sa'i. Tidak membatalkan. Terus kalau sa'i itu dia harus mulai dari Bukit Sofa. Ya. Harus mulai Bukit Sofa. Karena apa? Karena ayatnya bilang innas sofa wal marwah. Maka kita mulai sa'i dari Bukit Sofa. Terus sama juga 7 kali dengan yakin. Nah, kalau mulai sa'i dengan mengucap takbir ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baru kita jalan. Ya, bacaannya sama dengan di tawaf. Ayat tasbih. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, bagi yang mau membaca doa-doa yang ada di buku manasik, putaran 1 sampai 7, ya itu lebih afdol. Ya. Tapi usahakan bisa dipahami makna dan artinya. Dan bisa dihayati. Ya. Sehingga kehadiran kita di sana itu sedang berdoa, sedang munajat, meminta, berkeluh kesah kepada Allah.
bukan kita sedang membaca buku. Ada tuh. Murdo. Ya. Itu apa namanya, ketentuan-ketentuan pelaksanaan rukun daripada umrah. Kemudian yang terakhir adalah tahallul. Tahallul itu artinya lawan dari ihram. Kalau ihram itu kan mengharamkan. Kalau tahallul itu menghalalkan. Kalau kita sudah tahallul, semuanya yang larangan tadi jadi halal. Kalau kita sudah ihram, semua larangan itu jadi haram. Nah, setelah tahallul itu apa namanya? Kerjaan tahallul itu ya dengan mencukur rambut. Ya, 2 helai, 3 helai paling sedikit ya bagi laki-laki atau perempuan. Tapi sunnah bagi laki-laki itu menggundul rambutnya secara menyeluruh. Maka ada 2 cara tahallul itu. Pertama muqassirin, yaitu cukup memendekkan saja, memotong sedikit arti. Yang kedua namanya muhalliqin, yaitu memotong rambutnya gundul. Mana yang lebih afdol? Ya, kalau dari segi afdolnya itu ya, yang gundul. Karena Rasulullah SAW dalam riwayat mendoakan ya, rahmat dan ampunan bagi yang tahallul dengan gundul itu sebanyak 3 kali. Ya. Dikatakan Allahumma arham lil muhallikin. Atau Allah maghfir lil muhallikin. Ya Allah, kata Rasulullah, ampuni, berikan rahmat orang-orang yang tahallul dengan cara menggundul rambutnya total. 3 kali diulang itu sampai sahabat ini meminta doa juga. Wahai Rasulullah, katanya, doakan juga yang tidak melaksanakan tahallul dengan cara gundul. Maka Rasulullah yang keempat kali baru mengatakan Allahumma gfir lil muhallikin wal muqassirin. Ampuni yang tahallul dengan cara gundul dan yang tidak gundul juga. Maka jamaah sekalian yang laki-laki itu sunnahnya ya, semuanya digundul rambut. Nah, itu ketentuan-ketentuan daripada pelaksanaan rukun daripada umroh. Mulai dari niat, terus tawaf, terus sa'i, terus tahallul, dan tertib. Tertib itu tidak dilaksanakan. Ya. Terus jamaah sekalian, sa'i itu tidak ada sa'i sunnah. Ya. Beda kalau tawaf itu ada yang rukun, ada yang sunnah, ada yang wada. Kalau sa'i itu satu saja hukumnya, dia sa'i rukun saja. Tidak ada sa'i sunnah. Ya. Seperti tawaf. Ini kadang-kadang jamaah ya, dia tidak berniat umroh ya terus ikut sa'i, itu artinya ya sekedar jalan-jalan saja gitu ya, jalan-jalan saja enggak dapat pahala sa'i. Nah, terus tidak ada sholat sunat setelah sa'i, yang ada itu sholat sunat setelah kita awal. Jamaah sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah ya, itu penjelasan tentang rukun umroh secara singkat dan padat. Mungkin untuk lebih memperjelas kita diskusi saja ya. Ada beberapa yang terlewatkan gitu ya, silakan kita buka diskusi sesi kedua ini ya, 3 orang dulu ya, silakan. Baik, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan jamaah, kita diskusikan rukun umroh ya, biar lebih jelas dan semakin dipahami. Silakan Ibu, mau bertanya lagi silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau memang sudah cukup ya. Halo, Assalamualaikum. Ada yang mau nanya? Ya. Assalamualaikum. Oh Salam. iya, Bu, Ibu. Ya, mau tanya ini, bibi saya pergi umroh tapi dia
pernah mengaji dari kecil, jadi dia bisa baca apa-apa. Oh, Masya Heeh. Allah. Iya, bagaimana itu hukumnya? Oh iya, pergi umroh, Ya, terus dia tidak enggak bisa baca apa-apa. bisa ngaji Dia ya. enggak bisa ngaji, karena dari kecil enggak pernah belajar ngaji. Jadi sekarang sudah tua, dia umroh, jadi dia cuma bisa Fatihah aja. Nah, Fatihah saja yang dia bisa, yang lain enggak ada dia bisa gitu. baik. Bagaimana Dari hukumnya itu? nggih, umroh itu Bu ya, nggih. Ya. Itu rukunnya itu semuanya fi'li. Artinya biar dia tidak bisa apa-apa gitu ya, tidak bisa baca apa-apa ya. Yang penting dia sudah apa namanya tawaf ya, berniat dengan hati kan, berniat kan dengan hati, dia tidak baca apa-apa kan. Kemudian terus bertawaf 7 kali, terus sa'i 7 kali, dan dia bertahalul, sudah sah sudah umrohnya itu. Ya. Jadi boleh sah umrohnya. Karena di dalam umroh itu tidak ada rukun kauli seperti sholat. Beda kalau sholat, kalau dia tidak baca Fatihah, ya belum sah sholatnya, kan? Nah, kalau dia hanya bisa ruku, sujud saja dan berdiri, tidak baca Fatihah, tidak sah itu. Kalau di umroh atau haji sekalipun ya, tidak ada rukun fi'linya, hanya ada rukun kolbi sama rukun tidak ada rukun kauli. Yang ada hanya rukun kolbi sama rukun fi'li. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau nggak bisa apa-apa ya. Yang penting badan kita yang perlu ke sana. Itu intinya. Insya Allah ya. Dengan kemuliaan, dengan kekaromahan, dengan keagungan kota suci itu nanti ya, hati kita akan digerakkan oleh Allah untuk memiliki ketenangan dalam batin, ketenangan dalam jiwa, walaupun kita tidak bisa membaca apa-apa. Karena Allah itu kan Maha Kuasa. Cukup dengan menatap Ka'bah saja dia sudah luluh lantah hatinya. Ya. Dan lembut hatinya. Nah, maka bagi yang bisa membaca itu lebih baik. Ya. Lebih afdol. Ya. Secara zahirnya, ya, kalau dari segi hakikatnya kita serahkan saja urusan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu saya yang bisa menyampaikan lebih baik dari Bapak Ibu semua jamaah nggih. Ya, belum tentu ya, itu semua hanya Allah yang tahu dan Allah yang Terima Maha. kasih Pak Ustaz. Oke, Bu aja ya. Jadi tenang saja, nggih. Iya, saya karena tidak pernah dia berada ngaji dari kecil, jadi tidak tahu bisa apa-apa. Tahu-tahu ada rezeki dia umroh gitu. Alhamdulillah. Ya. Iya. Ada yang lain jamaah sila? Oke, Pak Haji. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, sila. Pak Ustadz bertanya mengenai ini loh, wudu. Oke, wudu. Kalau wudu, selama ini kan kita pakai mazhab Syafi'i itu. Nah, selama kita berada di sana pakai Maliki. Nah, pakai mazhab Syafi'i itu pas kan umroh itu aja apa pas setiap hari pas kita di sana gitu. Oh gitu ya. Baik. Jadi untuk kaitannya dengan taklid tiba ada mazhab Maliki itu karena begini. Jadi salah satu rukun umroh itu yang tidak boleh berhadas atau batal wudhu itu adalah tawaf. Nah, otomatis kalau kita tawaf dan tersentuh oleh perempuan, batal kalau kita masih menggunakan mazhab Syafi'i. Nah, maka sebagai salah satu jalan keluarnya itu para ulama mengambil jalan keluar mengikuti pendapatnya mazhab Maliki yang mengatakan bahwa
bersentuhan kulit laki perempuan itu tidak membatalkan wudhu, asalkan dia tidak ada apa namanya rangsangan. Maaf ya, ini fikih masalahnya. Jadi kalau menyentuh kulit perempuan tanpa rangsangan itu tidak membatalkan wudhu kalau mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Tapi kalau dia apa namanya bersentuhan dan ada rasa, nah itu batal dia. Itu batasnya dia tidak batal. Ya. Nah, caranya wudhunya itu sedikit agak beda dengan mazhab Syafi'i. Ya. Caranya bagaimana? Pertama, mazhab Maliki itu tidak cukup dalam mengalirkan air saja seperti mazhab Syafi'i. Dia harus ditekan ya, digosok ya, ditekan. Lalu basuhan semua basuhan itu ditekan, ya. Ditekan, digosok gitu mas. Kemudian kalau dia membasuh, mengusap kepala itu harus semuanya. Kalau mazhab Syafi'i kan cukup sedikit aja kita rambut kita usap sudah sah wudhu kita. Kalau mazhab Maliki harus semuanya diusap. Caranya begini ya. Ke belakang, terus kembali lagi ke depan. Nah, langsung sama telinganya. Nah, itu dia. Karena telinga itu juga basuhan yang wajib bagi mazhab Maliki. Itu saja bedanya. Kalau kita sudah berwudu dengan cara itu, ya, maka kalau kita bersentuhan dengan perempuan, ya aman lah. Ya. Tidak batal wudu. Ya. Bagaimana kalau perempuan usap panjang rambutnya ya? Bukan rambutnya yang diusap, kepalanya ya. Ya jadi cukup kepalanya saja begini. Bukan bukan rambutnya tapi kepalanya. Nah, itu sebagai salah satu solusi supaya kalau kita bersentuhan dengan perempuan atau misalnya kita bawa istri kita misalnya ya enggak apa-apa ya. Kita bersentuhan. Itu Bu siapa tadi Bu Sri Wahyuni ya. Niatnya itu gimana Pak Ustadz? Apakah Tidak sama ada ya niatnya. niatnya? Sama niat wudhu saja. Niat berwudhu Oh sama. gitu. Cuman Tapi apakah hendak kita misalnya baca bacaan apa namanya? Saya bertaklid gitu, bertaklid dari mazhab Syafi'i ke Maliki, enggak begitu atau ya bagaimana? boleh juga. Boleh juga diucapkan seperti itu. Tidak dibaca juga tidak masuk dalam niat ya. Dia itu Oh gitu. praktiknya. Jadi maksudnya begini, tidak boleh kita ambil tidak batalnya saja kan. Sementara kita tidak pakai wudhunya gitu mas. Jadi harus kita pakai wudhunya baru kita sah mengatakan tidak batal kalau bersentuhan kulit laki perempuan. Gitu. Karena dia wudhu dengan sholat itu satu paket gitu. Walau alam. Ya, itu pertanyaan yang bagus ya. Kalau tidak Berarti ditanyakan, berarti kalau memang kita mau ke Masjidil Haram untuk sehari-harinya itu tetap kita memakai wudhu yang Maliki itu ya, iya, yang mazhab Maliki. iya, supaya aman. Karena wudhu di Ya, Masjidil kendaraan. Haram itu kan susah sekali. Oke, oke. Jadi jauh kalau kita pergi wudhu. Nah, itu caranya ya. Terima kasih Pak Udah ya, Ustadz. oke. Ustadz menyambung pertanyaan Bu Sri Wahyuni tadi, Ustadz, kalau Oke. misalnya tadi wajib untuk berwudu maupun dalam keadaan suci itu kan tawaf ya, Ustadz. Hmm. Kalau sa'i, Ustadz, gimana? Kasih. Kalau saya tidak apa-apa dia tidak suci ya. Boleh dalam keadaan wudhunya ya. Boleh, tapi sebaiknya gitu kan. Sunnah dia masuk. Sunnah kalau saya itu suci dari hadas dan najis. Kalau di tawaf itu wajib, ya. Wajib kalau orang tawaf itu suci dari hadas dan najis. Gitu. Jadi boleh, tapi sebaiknya kan kita berwudu. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Dari tadi Bu Sukma sama Bu Sri Wahyuni aja nih yang bertanya, Pak Ustadz. Mungkin ada Ini jemaah lain yang masih sila. ingin bertanya, silahkan. Iya, ini kan ada 14 yang aktif ini. Silakan ya. Kalau sudah jelas ya kita tambahkan sedikit nanti dengan
cara sholat jamak asar ya. Baik, Ustadz, mungkin kita lanjut ya, Ustadz. Oke, Oke. kita lanjut ya jamaah sekalian. Eh, Jamak dan qasar ya. Kita ini berbicara tentang sholat. Memang erat kaitannya dengan ibadah umroh kita karena kita akan melaksanakan safar perjalanan. Ada cara rukhsah yang diberikan oleh Rasul SAW ketika kita melaksanakan perjalanan apa saja. Nah, kebetulan kita melaksanakan perjalanan umroh, perjalanan yang sifatnya boleh ya, kalau tidak melanggar syariat, boleh kita melaksanakan sholat jamak dan sholat qasar. Apa itu sholat jamak? Sholat jamak itu artinya mengumpulkan dua waktu sholat. Namanya jamak. Jamak itu bahasa Arab artinya mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Dua waktu sholat yang sudah ditentukan oleh syariat, yaitu zuhur dengan asar. Kedua sholat bisa dikumpulkan jadi satu. Bisa kita sholat asar di waktu zuhur, bisa kita sholat zuhur di waktu asar. Terus. Kemudian sholat maghrib dengan isya. Boleh kita sholat maghrib di waktu isya. Boleh juga kita sholat isya di waktu maghrib. Jadi boleh dikumpulkan. Nah, kalau subuh tidak bisa. Dan tidak bisa juga kita kumpulkan asar dengan maghrib. Tidak bisa. Yang jelas itu sudah pasti, yaitu zuhur dengan asar, terus maghrib dengan isya. Jadi sholatnya 2 kali saja, 3 kali sama subuh. Itu namanya sholat jamak. Kemudian qasar. Sholat qasar itu apa? Qasar itu artinya meringkas. Arab ya. Qasrun. Qasar meringkas. Apa yang diringkas? Rakaat sholat itu yang diringkas. Yang 4 dibuat menjadi 2 rakaat. Misalnya zuhur 4 rakaat. Kalau di qasar jadi 2. Asar 4 rakaat. Di qasar jadi 2. Sama dengan isya. Hanya ada 3 sholat yang bisa di qasar, yaitu zuhur, asar, sama isya. Maghrib karena dia 3 sama subuh tidak bisa dikosor. Ya. Itu bisa dijamak saja, tapi tidak bisa dikosor. Maka disebutlah sholat itu namanya sholat qasar jamak atau jamak qasar. Kalau kita sholat jamak qasar ini, atau qasar jamak ini harus kita sebut di dalam niat. Kalau kita tidak sebut dalam niat, maka tidak sah sholatnya. Ya. Gimana cara praktiknya? Pertama, kita sholat, contohnya sholat zuhur dengan asar. Ya. Zuhur dengan asar. Kita praktikkan. Kita mau sholat asar di waktu zuhur. Waktu zuhur, terus kita langsung sholat asar sekalian. Bagaimana caranya? Pertama, kita sholat zuhur dulu 2 rakaat. Ya. Baru kita salam, kita berdiri lagi, terus kita sholat asar 2 rakaat. Nah, selesai sudah sholat kita itu. Nanti kalau dia sudah waktu zuhur, waktu asar datang, tidak usah kita sholat karena sudah tadi. Gitu, nggih. Kita ulang. Cara praktiknya kita sholat zuhur 2 rakaat, kita salam, kita berdiri lagi tamat, iqamah, kita lanjutkan dengan sholat asar 2 rakaat. Salam udah selesai. Nanti waktu asar udah tidak sholat lagi. Kalau maghrib isya bagaimana? Nah, kita sholat dulu maghrib 3 rakaat. Ya. Nah, selesai 3 rakaat kita salam, kita berdiri lagi, kita qamat, kita sholat isya 2 rakaat. Nah, selesai. Itu kalau kita melakukan jamak takdim namanya. Kalau kita mau jamak takhir, sholat zuhur kita kerjakan di waktu asar. Itu caranya gimana? Ya, bisa kita sholat asar dulu 2 rakaat, kita salam, lanjut sholat zuhur 2 rakaat. Maghrib dengan isya kita sholat isya dulu 2 rakaat, baru kita sholat maghrib 3 rakaat.
Bagaimana niatnya? Nah, kalau jamak takdim ya, contohnya sholat zuhur, sholat asar di waktu zuhur. Pertama kan kita sholat zuhur 2 rakaat dulu. Niatnya sengaja aku sholat fardu zuhur sebut dengan kosor jamak. Nah, di situ tempat anunya, poinnya. Sengaja aku sholat fardu zuhur 2 rakaat kosor jamak dengan asar lillahi ta'ala. Harus disebut itu kosor jamak itu. Ya. Kalau kita sholat jamak kosor ya. Sengaja aku sholat fardu zuhur 2 rakaat kosor jamak dengan asar lillahi ta'ala Allahu Akbar sholat 2 rakaat. Salam berdiri lagi. Kita berniat sholat asar. Sama niatnya. Sengaja aku sholat fardu asar 2 rakaat kosor jamak dengan zuhur. Tinggal dibolak-balik aja ya. Kalau di waktu zuhur kita sebut jamak dengan asar. Kalau di waktu asar kita sebut jamak dengan zuhur. Kalau maghrib bagaimana? Nah, kalau maghrib itu tidak bisa dijamak dia. Tidak bisa dikosor. Kita bilang begini. Sengaja aku sholat fardu maghrib 3 rakaat jamak dengan isya. Jangan disebut kata kosor untuk sholat maghrib. Ya, cukup kita bilang sengaja aku sholat fardu maghrib 3 rakaat jamak dengan isya. Itu dia. Terus isyanya bagaimana? Sengaja aku sholat fardu isya 2 rakaat qasar jamak dengan maghrib. Lillahi ta'ala. Nah, itu gambaran tentang pelaksanaan sholat jamak dan qasar. Kalau khusus jamak takhir ya, misalnya kita mau sholat asar, sholat zuhur di waktu asar. Ini datang waktu zuhur, nah nanti bisnya tidak berhenti. Nanti dia berhenti waktu asar. Apa kita bilang sepanjang waktu zuhur itu, kita harus pernah bilang, nanti kita sholat zuhur di waktu asar. Cukup kita ngomong gitu. Atau kalau di maghrib dengan isya, sepanjang waktu maghrib kita ngomong, satu kali saja ya. Baik di awal, di akhir, di tengah boleh. Saya nanti sholat maghrib di waktu isya. Kita bilang nanti kita jamak takhir saja gitu boleh cukup ya. Kalau kita tidak bilang begitu, maka sholat itu dikatakan sholat qadha. Ya. Karena dia tidak ada hubungannya di dalam akad kita dengan sholat sebelumnya itu. Nah, itu ketentuannya secara singkatnya untuk penjelasan sholat qasar dan sholat jam. Nah, ini jamaah harus bisa semua ya, karena tidak selamanya kita bersama kan. Dan nanti di bandara ya ini sudah berwudu ini belum gitu. Jadi kadang-kadang sholat sama orang lain. Jadi harus semuanya memahami dan insya Allah ya bisa dikerjakan. Praktiknya besok kalau kita berangkat dari sini sebelum zuhur, nanti sholat zuhurnya kita jamak dengan asar di Surabaya. Ya, sholat zuhur sekaligus sholat asar di Surabaya. Nah, nanti kalau berangkatnya sebelum isya, kita sholat maghrib sama isya dulu di Surabaya. Baru kita terbang. Itu caranya. Ya. Itu adalah ketentuan sholat rukhsah, yaitu sholat jamak dan qasar bagi orang yang musafir. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Ibu sila, wajah. Ada yang bertanya, Bapak Ibu? Silahkan. Silakan. Mungkin ada yang tambahkan saja. Silahkan Bu Ustazah.
Ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Mungkin jamaah lain ada yang belum aktif. Ini suaranya aja yang mau bertanya mungkin. Ini yang buka mikrofon Bu Sri Wahyuni lagi nih, Bu. Iya. Silakan, Bu. Yang Bu Imelda. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ini saya belum paham kalau untuk jam kita kerjakan kalau kita kerjakan zuhur, atau gini, kata menggabung sholat zuhur ke asar, dikerjakan pada waktu zuhur itu apa namanya? Sholat Salat jamaah. jamak kosor ya. Jamak kosor, Ya, itu yang kita kerjakan pas waktu di zuhur ya, kalau yang asar. bisa Kalau yang digabungkan ya. ya, Jadi berarti jika jamak kasar namanya kasar Oke, gitu. jamak kasar. Niatnya itu sengaja aku sholat fardu zuhur 2 rakaat jamak kasar gitu jadinya. ya Kosor jamak. yang kosor jamak dengan Kasar jamak. Ya, kosor jadi jamak dengan asar. Kosor jamak dengan asar. Oke. ya lillahi ta'ala. Ya, jamak itu kan artinya mengumpulkan. Begitupun misalnya untuk asar sengaja aku sholat fardu asar rakaat kasar jamak gitu Ya, dengan kosor jamak dengan zuhur. Ya, kosor itu artinya meringkas ya Hajah ya. Ya, kosor artinya meringkas, artinya yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Itu boleh rukhsah untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Itu kosor ya, meringkas. Kemudian jamak itu artinya mengumpulkan 2 sholat menjadi 1 ya. 2 waktu menjadi 1 waktu ya. Zuhur dengan asar kan 2, harusnya 2 kali, tapi dikumpulkan menjadi 1 waktu. Zuhur dengan asar itu dikerjakan di 1 waktu ya. Jadi bagi sholat yang bisa dikosor, kita harus menyebutkan kosor jamak. Tetapi untuk sholat maghrib yang tidak bisa dikosor, tidak bisa diringkas, itu tidak boleh kita menyebutkan kosor. Cukup kita menyebutkan jamak dengan isya. Tetap 3 rakaat karena tidak bisa dibagi 2. Seperti itu. Dan nanti di Madinah, ketika hari terakhir kita berada di Madinah, itu biasanya kita berangkat ke Mekah itu setelah sholat zuhur. Jika kita sholat zuhur di Masjid Nabawi secara berjamaah, maka niatnya itu kita tetap sholat mengikuti imam Masjid Nabawi. Ya, tetapi ketika berniat kita menyebutkan jamak. Ya, sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat jamak dengan asar lillah ta'ala. Kita mengumpulkannya tetapi tidak dikosor karena kita sedang mengikuti imam, dia tidak sedang kosor. Ya. Ketika imam selesai salam sholat zuhurnya, kita langsung bangun ya untuk sholat asar karena kita sedang jamak tadi niatnya. Nah, asarnya itu bisa kita kosor. Sengaja aku sholat fardu asar 2 rakaat, kosor jamak dengan zuhur lillahi ta'ala. Jadi nanti ketika perjalanan menuju Mekah, jika bisnya tidak berhenti ya di jalan untuk sholat asar, maka kita aman. Nah, kebanyakan kadang jamaah ada yang lupa untuk menjamak zuhur dengan asar ketika berangkat ke Mekah. Ya, jangan sampai kita akan umroh tapi sholatnya kita lupa, na'udzubillah. Seperti itu qasar jamak. Gimana Hajah Gita? Ada yang bisa dipahami tentang qasar jamak? Sudah sangat jelas ya Bu Sri Wahyuni ya. Nggih, nggih, terima
Ustazah. Iya, Siap. sama-sama. Mungkin Ustazah belum ini Ustazah yang mempraktekkan cara wudhu di pesawat. Ustazah Oh mungkin iya, ada jemaah yang belum mengetahui untuk sholat di pesawat. Karena Iya, 12 jam kita di situ. untuk tayamumnya ya. Iya, tayamum. iya. Jadi di pesawat itu sebenarnya tidak ada debu ya, karena ya sudah dijaga betul kebersihannya ya. Tetapi sebagai isyarat saja ya, kita harus tayamum di atas pesawat ketika mau sholat ya, jika kita sholat di atas pesawat ya. Jadi caranya ya kita menggunakan sandaran kursi pesawat yang ada di depan ya, sandaran punya orang itu. Ya, itu kita bagi dua, dibelah dua, jangan dibelah kursinya tapi ya. Artinya bagiannya ada ambil sisi kiri dan sisi kanan. Ya, jadi anggota tayamum itu kan wajah dan tangan saja, kedua tangan. Ya, jadi niatnya ya, aku berniat tayamum untuk membolehkan sholat sebagai pengganti wudhu karena Allah Ta'ala. Ya, kita tepuklah tangan kita di salah satu sisi kiri atau kanan ya, misalnya kiri yang di sandaran pesawat itu ya. Kemudian kita basuh wajah ya, dengan debu itu ya, anggota wudhu wajah kita ya rata ya. Itu satu. Kemudian yang berikutnya untuk tangan kita tepuk lagi, ambil di sisi kanan yang belum kita ambil tadi karena yang kiri sudah kita pakai mustakmal ya. Ambil sisi kiri, ada kanan sebelahnya ya. Kemudian kita ya, bajunya di ini dulu ya, diangkat ya supaya kena sampai siku. Tapi yang sampai pergelangan juga ada orang ya, ada paham yang boleh sampai pergelangan aja. Nah, ketika sudah menepuk mengambil debu ya, maka kita mulai dengan yang kanan ya. Di dua telapak tangan kita ini ada debu ya. Kita mulai dengan mengusap dengan tangan kiri kita untuk mengusap yang kanan dari ujung tangan kanan kita ya sampai siku ya. Kemudian kembali ya ke sini. Jangan kita gosok sampai sini, jangan ya. Karena di sini ini masih ada debu. Ya. Di telapak tangan kanan kita ini masih ada debu yang akan kita gunakan untuk membasuh yang kiri. Kalau kita gini kan berarti debunya akan jadi mustakmal. Ya. Jadi saya ulangi ya. Kanan ya, ditarik sampai siku, kembali dari sisi atas sampai sini ya. Kemudian kita gosok yang kiri ya, sama dengan yang kanan tadi. Ya, udah selesai. Ya, itu saja anggota tayamum. Dan satu kali tayamum itu hanya boleh digunakan untuk satu sholat fardu. Ya, misalnya kita mengqashar zuhur dengan asar. Mau sholat qashar zuhur, ya tayamum satu kali. Kemudian mau sholat asar lagi 2 rakaat, tayamum lagi. Ya, kalau sholat sunnah berapapun boleh. Tapi sholat fardu, satu sholat fardu, satu kali tayamum. Seperti itu. Bisa diterima? Oke. Kemudian untuk sholat di atas pesawat, ya ketika berangkat sepertinya kita tidak kita masih bisa menghindari untuk sholat di atas pesawat ya ketika berangkat dari Lombok, Surabaya, kemudian sampai Jeddah, ya sampai Madinah kita masih bisa menghindari untuk sholat di atas pesawat, ya karena kita berangkatkan dari Lombok sekitar jam 10, ya nanti kita bisa sholat zuhur asar bisa diqashar jamak di Surabaya. Seperti itu. Nanti waktu asar jelang kita akan berangkat terbang ke Jeddah, ya kita tidak perlu sholat asar lagi di atas pesawat karena sudah tadi di bandara Surabaya. Ya, kemudian maghrib isya juga begitu, kita masih bisa menghindari sholat maghrib dan isya di atas pesawat. Kita bisa nanti sholat isya dan maghrib itu di Jeddah. Akan tetapi kita akan sholat jamak takhir itu. Ya, sholat maghrib di waktu isya. Ya, jika sholat takhir, jamak takhir,
Maka di waktu sholat yang pertama, yaitu sholat maghrib, kita harus mengucapkan nanti kita sholat maghrib di waktu isya. Nanti saya jamak takhir di waktu isya. Itu harus kita ucapkan ya, supaya ada hubungan antara sholat maghrib dengan sholat isya itu. Jika kita tidak ucapkan seperti itu, tidak bilang nanti saya sholat jamak takhir, jamaah, nanti kita ingetin, saling ingetin insya Allah. Ya, kita sholat jamak takhir di waktu isya nanti. Ya, kalau tidak mengucapkan seperti itu, datang waktu isya, maka sholat maghribnya itu harus diqodho, ya, bukan dijamak. Di sholat maghrib dan isyanya nanti bisa dijeda. Seperti itu jamaah. Yang berpeluang untuk kita sholat di atas pesawat itu biasanya ketika pulang nanti, ya, perjalanan pulang. Mungkin sholat sholat subuh ya, mungkin itu biasanya. Tetapi sholat di atas pesawat menurut mazhab Imam Syafi'i ya, itu hanya untuk menghormati waktu. Karena sholat itu alal ardi ya, di atas bumi. Sementara kalau di pesawat kan kita di atas angkasa. Ya, jadi ketika sudah sampai di bumi ya, sholat kita diqodho ya, ulang lagi sholatnya. Tapi harus kita sholat untuk menghormati waktu di atas pesawat. Seperti itu jamaah. Ustazah, berarti kalau kita jamak tadim tadi yang isanya 2, maghribnya 3 ya? Pas Iya, sudah maghrib tetap 3, karena maghrib nggak bisa dikosor. Jadi ketika sholat maghrib dengan isya, jangan bilang kosor, ya, jamak dengan isya itu aja. Ya, sengaja aku sholat fardu maghrib 3 rakaat, jamak dengan isya. Lillahi ta'ala. Isyanya kosor jamak. Nggih, Ustadz. Maghribnya kan tidak bisa dikurangi ya. Isanya Iya, yang 2, maghribnya yang 3. nggak Baik, bisa. baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Atau masih ada yang bingung terkait dengan rukun umroh? Silahkan. Ya, silahkan jamaah. Ya, kemudian untuk sholat di atas pesawat, ya caranya dengan cara kita duduk saja, ya, duduk seperti biasa di kursi pesawat, ya, di seat kita itu, ya, dengan cara duduk. Jadi kemana saja arah pesawat itu, hadap itulah kita menghadap sholat, ya. Kalau kita berangkat sudah jelas itu sudah hadap barat ya, alhamdulillah. Tapi kalau pulang ini ya kita hadap timur ya, makanya disuruh ulangi kalau kita sholat di atas pesawat nanti ulang lagi hadap kiblat ya. Itu. Ya caranya dengan cara kita duduk, kemudian seperti biasa duduk tegak ya ketika berdiri ya, ketika membaca Fatihah dan ayat-ayat pendek. Ketika ruku kita membungkuk sedikit ya, dan ketika sujud kita lebih ke bawah lagi membungkuknya. Itu. Ada lagi yang belum dipahami? Mungkin sudah cukup Ustadz, karena jam juga pukul 12:04 untuk bersiap-siap zuhur kita, Ustazah. Oke, siap-siap. Semoga manfaat ya. Ini ya, Ustadz masih ada handle siswa ini, jadi maaf jika ada kurang-kurangnya. Besok insya Allah kita lanjut di HIS ya, di mobil. Mudah-mudahan bisa obrolin juga tentang manasik. Mohon maaf jamaah atas segala kurangannya. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Semoga berkah, bermanfaat. Ya, saya dan Ustadz ya sangat berterima kasih bisa silaturahim via online. Semoga bisa offline sampai Baitullah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin sekian untuk diskusi terkait dengan manasik kita pada hari ini. Masya Allah, antusiasnya hingga siang hari ini ya. Kurang lebih 1,5 jam nih Ustazah kita Ya, nggak berdiri terasa. di depan layar, antusiasnya apalagi Bu Sukmah tadi yang bertanya terus ya, terus Ibu Sri Ya, Wahyuni juga yang biasa. penasaran. Alhamdulillah. Jadi kita bisa menambah ilmu maupun sharing pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Sulaiman maupun Ustazah Isnaini atas ilmu yang diberikan pada Aman. pagi hari ini. Semoga kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Izin Amin. Bapak Ibu menginformasikan kembali, jangan lupa bagi Bapak Ibu yang ingin foto besok di Klinik Cito untuk berkumpul jam 10 pagi nggih Ustazah Ya, ya di jam Islamic 10. Center. Nanti juga Bapak Ibu juga akan bertemu juga dengan Ustadz Sulaiman dan Ustazah Isnaini nanti untuk melakukan kembali ya, mengingatkan kembali terkait Ya, dengan poin-poin manasik. umroh seperti apa sih rukun umroh nanti akan dijelaskan kembali. Baik Ya, Bapak yang Ibu. laki-laki disuruh Mbak kain ihram sama Budir. Oh ya, yang laki-laki mungkin yang Yang masih pulangnya belum tahu tahu Islam cara pakai. mengikat atau memakai kain ihram, nanti akan diajarkan juga. Kebetulan di Islamic Center juga ada ini ya, apa namanya Ustadz ya, kubah ya Miniatur Ustadznya Ka'bah. miniatur Ka'bah di Ka'bah. nanti kita akan diajari juga terkait dengan manasik pragelar manasik. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas antusiasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.